Halo anak-anak kelas 7 baru. Ya, jadi Bapak ucapkan selamat datang di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Nah, jadi Bapak khusus buatkan video ini ya untuk anak-anak dalam rangka mengikuti ya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah baru. Jadi anak-anak kurang lebih 4 hari ke depan akan melaksanakan MPLS. Jadi salah satu materinya akan Bapak bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun materi yang Bapak bawakan yaitu dengan topik wawasan Wiyata Mandala, dipaparkan oleh Bapak sendiri. Perkenalkan, nama Bapak Nyoman Yaditya Permanayasa, ya, MPLS di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Nah, mungkin ada dari anak-anak ya, ada yang baru ya atau awam dengan yang namanya wawasan Wiyata Mandala, atau mungkin ada yang sudah paham atau sudah tahu atau pernah dengar terkait dengan wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi silahkan dicermati baik-baik supaya lebih jelas terkait dengan pemahaman anak-anak tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, di sini Bapak perkenalkan diri secara lengkap ada anak-anak sekalian ya. Nama Nyoman Yaditya Permanayasa SPD, anak-anak. Jadi tempat tanggal lahir Singaraja 30 Mei 1997. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Matematika. Nah, instansi kerja di SMP Negeri 3 Nusa Penida, dan tentunya Bapak menjabat ataupun nanti mengajar matematika ya. Untuk itu anak-anak silahkan cermati, kita akan bahas bersama dalam hal ini videonya terkait apa sih itu pengenalan wawasan Wiyata Mandala, anak-anak ya. Nah, berikut kita bahas bersama Wiyata Mandala itu ya. Jadi pengertiannya itu ada 3 poin yang harus anak-anak pahami, yaitu apa saja. Yang pertama, apa itu wawasan, kemudian apa itu Wiyata, dan apa itu Mandala. Lalu nanti digabungkan. Nah, jadilah pengertian secara runtut. Apa sih itu pengertian wawasan Wiyata Mandala? Nah, wawasan dulu. Dari kata artinya meninjau, atau cara meninjau, cara memandang, atau cara melihat, ataupun cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Nah, ini berkaitan erat dengan yang namanya lingkungan. Nah, itu wawasan. Dan yang kedua ada namanya Wiyata. Apa itu Wiyata? Wiyata adalah pendidikan, anak-anak sekalian ya. Nah, itu kemudian Mandala. Mandala yang terakhir ini artinya berupa lingkaran, bundaran, bulatan, ataupun lingkungan. Nah, dari ketiga pengertian ini ya anak-anak, di beberapa poin yang harus anak-anak kuasai bahwa wawasan itu bisa anak-anak lihat sebagai suatu cara memandang atau pandangan. Kemudian kalau Wiyata itu pendidikan dan Mandala itu suatu lingkungan. Berarti secara sederhana wawasan Wiyata Mandala adalah ya cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, jadi itu dipahami baik-baik terkait dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala, anak-anak sekalian ya. Nah, dan berikutnya, nah, anak-anak bersekolah di mana ya? Di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Nah, jadi wawasan Wiyata Mandala itu erat kaitannya dengan lingkungan sekolah, anak-anak ya. Baik itu lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara non-fisik. Nah, lingkungan fisiknya berupa apa? Berupa sesuatu hal yang bisa anak-anak amati di sekolah. Seperti apa? Misalkan perhatikan gambarnya anak-anak. Ada lingkungan sekolah misalkan seperti ruang kelas, ruang guru, ya, perpustakaan gitu misalkan, atau lapangan bulu tangkis gitu misalkan ya, atau lapangan upacara. Nah, itu lingkungan fisik. Nah, sementara yang kedua ada namanya lingkungan non-fisik. Nah, lingkungan non-fisik itu berkaitan erat dengan yang namanya suatu hal seperti yang tidak bisa kita cermati secara langsung ya, tapi kita bisa rasakan. Itu yang namanya non-fisik. Apa saja? Seperti misalkan interaksi antara guru dan siswa. Jadi ketika mengajar, bagaimana guru itu mengajar siswanya, kemudian interaksi antara siswa dengan siswa, dan juga interaksi antara siswa dengan lingkungan sekolahnya. Jadi bagaimana saat siswa tersebut membersihkan lingkungan sekolah gitu misalkan, itu merupakan contoh lingkungan non-fisik. Nah, supaya lebih jelas terkait dengan bagaimana sih anak-anak mengenal lingkungan di SMP Negeri 3 Nusa Penida, silakan cermati tampilan.
tajuk lungkung masyarakat sejahtera, ini lagu semangat kita. Saling membantu, saling tersenyum, dengan penuh hati kita akan bergandengan tangan, menguatkan sumber daya manusia. Saling membantu, saling tersenyum, dengan penuh hati kita akan bergandengan tangan, menguatkan sumber daya alam. Nah, anak-anak tadi kan sudah melihat tampilan lingkungan sekolah ya, dan juga anak-anak sudah paham terkait dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Nah, untuk sekarang apa sih isi wawasan Wiyata Mandala itu anak-anak? Nah, yang pertama anak-anak harus kuasai bahwa dalam wawasan Wiyata Mandala itu bukan hanya sekedar teori anak-anak ya, tapi juga bagaimana mempraktekkannya. Nah, untuk itu pertama anak-anak harus paham dulu bahwa dalam wawasan Wiyata Mandala itu, yang pertama adalah sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan anak-anak. Tentunya anak-anak bersekolah di SMP Negeri 3 Nusa Penida harus paham betul bahwa SMP Negeri 3 Nusa Penida merupakan tempat anak-anak untuk belajar dan menempuh pendidikan ya. Kemudian yang kedua anak-anak, yang kedua adalah kepala sekolah itu ya mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Tentunya dalam hal ini hubungan yang serasi namanya anak-anak. Nah, yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Itu ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, sekolah itu harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, jadi kelima isi wawasan Wiyata Mandala ini maksudnya adalah harus tercermin ya, tercermin dalam setiap tindakan, dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap warga sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Nah, kemudian anak-anak, dalam wawasan Wiyata Mandala itu kita harus mewujudkan ya, setiap konsep, setiap isi dalam wawasan Wiyata Mandala melalui 5 komponen penting. Nah, komponen penting apa saja? Yang pertama, ada peran kepala sekolah. Yang kedua, ada peran guru. Yang ketiga, ada peran sivitas akademika. Dan yang keempat, ada peran murid. Serta kelima, ada peran masyarakat sekitar. Nah, dalam hal ini, Bapak hanya membahas 3 poin saja, yaitu
pertama anak-anak yaitu ada peran kepala sekolah, lalu yang kedua peran guru, dan yang terakhir yang ketiga akan kita bahas peran murid anak-anak ya. Nah kemudian kita masuk di peran kepala sekolah dulu anak-anak ya. Peran kepala sekolah itu ada banyak sebenarnya anak-anak. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah yang harus bersikap sebagai penanggung jawab juga di sekolah ya. Nah jadi di sekolah kita SMP Negeri 3 Nusa Penida, kepala sekolah kita mungkin Bapak ingatkan lagi ya, yaitu Bapak Inyoman Sudi Darmawan SPD. Beliau mempunyai atau peran yang cukup penting dalam sekolah, yaitu nantinya dalam hal melaksanakan tugas-tugas di sekolah gitu ya. Itu tidak terlepas dari yang namanya perannya dalam hal wawasan data Mandala. Di antaranya apa saja? Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat apabila memungkinkan seperti itu anak-anak. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras seperti sarana prasarana gitu ya, dan perangkat lunak yaitu seperti peraturan, tata tertib, upacara dan lain hal gitu ya misal. Yang keempat, mengadakan pertemuan ya baik secara rutin maupun insidental maupun sewaktu-waktu namanya ya, yang bersifat intern dalam hal ini sekolah ya, seperti yang melibatkan kepala sekolah, pendidik, orang tua serta siswa itu sendiri. Yang kedua, kita bahas peran guru anak-anak. Nah, jadi dalam hal ini kita belajar di sekolah, guru itu sangat penting ya. Jadi peran guru itu diantaranya selain dalam hal ini melaksanakan tugas sebagai pendidik di kelas, di sekolah gitu ya, tapi juga sebagai orang tua anak-anak di sekolah nantinya anak-anak ya. Nah, diantaranya lebih tepatnya seperti menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Ya, yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat, dalam hal ini sebagai pamong. Nah, yang terdekat adalah anak-anak. Guru itulah sebagai, tadi seperti yang Bapak bilang, adalah sebagai orang tua kalian di sekolah. Nantinya ya setiap aktivitas atau setiap tindakan atau sikap yang anak-anak tunjukkan itu selalu diamati oleh guru anak-anak di sekolah. Lebih tepatnya nanti ada yang namanya wali kelas. Wali kelas lah yang bertanggung jawab terhadap kelasnya. Itu misalkan anak-anak kan nanti dibagi ke dalam beberapa kelas, ada 7A, 7B, 7C, yang masing-masing ada wali kelasnya. Nah, anak-anak bisa nantinya ya kalau ada masalah itu bisa berurusan ataupun bisa langsung bilang ya ke wali kelasnya masing-masing gitu anak-anak. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya di dalam lingkungan sekolah dalam hal mengajar itu misalkan, tetapi juga memberikan konseling ya, misalkan ada siswa yang bermasalah itu dicari ke rumahnya, dicari masalahnya, dicari solusinya untuk menyelesaikan permasalahannya gitu anak-anak. Yang keempat, digugu dan ditiru ya, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Nah, dalam hal ini lebih tepatnya dipercayai atau ditiru nantinya sikapnya oleh siswa-siswa di sekolah gitu ya. Nah, terakhir peran siswa. Ya, peran siswa itu sangat penting anak-anak. Jadi sekolah tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada siswa. Ya, oleh karena itu siswa juga harus memiliki rasa ya bahwa sekolah yang tempat ia belajar itu merupakan rumahnya juga gitu anak-anak ya. Nah, di antara peran siswanya itu seperti mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Jadi tidak ada siswa yang dispesialkan ya, semua harus tetap mengikuti tata tertib yang berlaku. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Siapapun yang ada di sekolah ya, baik itu guru, tenaga misalkan TU gitu ya, atau orang yang berjualan di kantin, itu selalu anak-anak harus hormati ya. Ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Nah, jadi tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi anak-anak juga harus hormat kepada sebaya anak-anak ya. Ataupun juga nanti ketika anak-anak sudah menaik ke kelas 8, anak-anak juga harus hormat dengan adik kelas anak-anak. Nah, adik kelasnya itu di kelas 7 harus juga dihormati ya, dihargai itu misalkan ya. Kemudian yang keempat, tetap belajar dengan tekun ya, walaupun dalam masa pandemi anak-anak harus tetap termotivasi untuk belajar ya, bahwa belajar itu sangat penting. Nah, kalau tidak bisa
tidak belajar, tentunya anak-anak tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau sama sekali buta huruf gitu misalkan nantinya, yang malah nanti akan merugikan anak-anak. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini catatan penting anak-anak, karena banyak siswa dalam masa pandemi hanya setengah-setengah mengumpulkan tugasnya, ataupun ada siswa yang ini pengalaman Bapak bahwa siswa itu tidak pernah mengumpulkan tugas ya, datang ke sekolah itu hanya saat ketika ujian ulangan umum, ya nilainya ya hanya ulangan umumnya saja digunakan nantinya itu anak-anak. Jadi tidak ada dasar untuk memberikan nilai tugas di sana. Yang keenam, ya menjaga nama baik keluarga, sekolah dimanapun berada. Selalu ya, ini hal yang penting bagi siswa. Ya, keluarganya merupakan anak-anak datang ke sekolah itu harus ingat ya, di keluarga di rumah itu menunggu ya. Jadi anak-anak harus tetap menjaga nama baik keluarga serta nama baik sekolah itu pada umumnya. Yang ke-7, menjauhi narkoba. Nah, ini hal yang penting juga. Anak-anak di masa remaja, masa dari anak-anak ke masa remaja, banyak sekali yang Bapak rasa ini masa peralihan, jadi mau mencoba-coba gitu anak-anak. Jadi jangan sekali-kali mencoba-coba yang namanya narkoba. Jadi Bapak juga pernah berada di posisi kalian di masa SMP, jadi manfaatkanlah masa SMP itu dengan belajar, dengan bermain ya, tapi seperlunya saja. Nah, jangan sampai anak-anak terlena ya dengan namanya game gitu atau dengan namanya narkoba. Itu sangat berbahaya untuk anak-anak, karena ketika anak-anak sudah mencobanya, anak-anak akan sangat sulit untuk terlepas darinya. Nah, yang terakhir yaitu menjaga, memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Anak-anak walaupun masa pandemi ya, nanti kalau diharapkan bisa tatap muka, anak-anak datang ke sekolah ya. Jadi anak-anak berada di dalam satu kelas, itu anak-anak harus memelihara, menjaga kelasnya masing-masing. Jaga kebersihannya, jaga agar tidak ada coretan di bangku masing-masing gitu misalkan ya. Jangan sampai kalian sudah diberikan fasilitas tapi kalian malah menghancurkannya. Itu sangat salah ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak jadi beberapa peran itu harus dikuasai ya, supaya nanti anak-anak bisa mengamalkan yang namanya apa sih itu wawasan Wiyata Mandala. Nah, anak-anak yang terakhir ya, itu saja mungkin pemaparan terkait wawasan Wiyata Mandala. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa disebar videonya ya, dan sebarluaskan sehingga nantinya channel kita SMP Negeri 3 Nusa Penida ini bisa dikenal di masyarakat umumnya. Sampai jumpa anak-anak.